1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang 14 kita akan membaca 1 sampai dengan ke-5 dengan judul apakah artinya titah usahakanlah. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan ke-5. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama, saudara. 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Bila kita boleh memuji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dan di dalam doa agar kita juga firman ini seperti juga Gogor katakan bukan hanya menjadi bagian khotbah, menjadi bagian yang saudara dengarkan, karena firman ini diberikan untuk saya dan saudara itu untuk dihidupi, saudara. Itu yang perlu kita sadari. Dan malam ini malam Valentine. Kalau saya mengucapkan Happy Valentine, salah tidak, saudara? Tidak salah kan? Mungkin malah lebih indah ya. Lebih indah ya. Untuk menambah suasana kita juga lebih akrab ya. Lebih dekat kan, seperti Iskandar katakan tadi, Valentine kan tentang istilahnya kasih. Saya terkadang BBM-an sama cousin-cousin di Indonesia, terus dia bilang tadi baru masak, terus saya bilang wah mau buat Valentine-an ya. Enggak, saya dari dulu juga tidak pernah ngerayain Valentine. Waktu muda tidak pernah ngerayain Valentine, sekarang sudah tua. Ya biar aja itu yang mau Valentinean, biar mesra-mesraan sama pasangannya sendiri. Terus saya bilang, ya kan Valentine kan nggak harus dengan pasangannya sendiri, bisa sama anak kita, bisa sama teman kita.
kasih. Siapa yang kasihnya udah lari saat ini, saudara? Siapa yang kasihnya sudah lari? Kalau kasihnya sedang lari meninggalkan kita, mungkin perintah ini buat saudara dan buat saya. Kalau kasih ini juga belum lari sebetulnya dari kita, kasih perintah ini merupakan perintah bagi saya. Jangan sampai kasih itu lari meninggalkan saya sehingga saya harus mengejar kasih itu. Bayangin saudara, ngejar truk tebu itu tidak susah, tidak gampang saudara, susah. Ngejar bis kota itu juga ngos-ngosan saudara. Kata mengejar itu sendiri saudara memerlukan tenaga gitu kan. Kejar, kejar. Supaya saudara mendapatkan. Kejar itu pencuri. Polisi itu ngejar dengan ngos-ngosan, saudara. Ya. Kalau saudara masih punya kasih, jangan biarkan kasih itu pergi sehingga saudara tidak usah ngos-ngosan, istilahnya begitu kan. Kalau saya masih memiliki kasih, ya, jangan biarkan kasih itu pergi. Kalau itu dititahkan raja ya tidak bisa. Ya. Saya tidak bermain kata, tapi saya coba memahami kata. Kalau saya dan saudara orang Kristen dititahkan untuk mengejar kasih, ya saya harus kejar kasih itu. Saya harus kejar kasih itu. Apalagi kalau dikatakan itu titah, saudara. Di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, kasih orang Kristen itu ternyata bisa jadi dingin. Saya tidak akan mengajak saudara untuk membaca ke sana, tetapi saudara bisa buka sendiri Matius 24:12. Di situ dikatakan bahwa kasih orang Kristen itu bisa menjadi dingin. Benarkah itu saudara? Ya. Benarkah saudara? Benarkah kasih saudara yang saudara rasakan saat ini bisa menjadi dingin? Kasih saya bisa menjadi dingin. Kembali tidak peduli nanti siapa jabatan saya dan siapa jabatan saudara. Tidak bisa saling mengalir, saudara. Kalau itunya mati, dimatiin aja, langsung dicabut aja kabelnya dari camcorder. Jadi kalau ternyata kasih kita itu tidak mengalir lagi, menjadi dingin, berhenti, coba saudara sendiri renungkan, itukah yang saudara maui? Inikah yang saudara maui, saya maui sebagai pribadi Kristen, sebagai keluarga Kristen, ya, sebagai jemaat Kristen. Kalau kita diberikan titah untuk kita mengejar kasih, meskipun kasih kita masih hangat, jangan biarkan. Jangan biarkan sampai kasih itu menjadi karena kalau sudah menjadi dingin, saudara ngejarnya akan tambah ngos-ngosan. Saya coba memahami kata kejar itu sendiri bukan kata yang mudah, saudara, untuk mengejar. Dalam bahasa Inggris pakai kata pursue of happiness, ya. Movie Pursuit of Happiness itu begitu luar biasa perjuangannya, saudara. Tidak mudah, saudara.
Dan kita bicara kasih itu tidak mudah. Terkadang orang salah mengerti juga apa sih itu artinya kasih. Saya katakan kepada anak-anak muda, saudara, saya bisa menjadi orang tua, saya bisa menjadi suami dari istri saya, Tante Samantha, saya bilang begitu. Saya bisa memperhatikan anak saya, ngantar sekolah, jemput sekolah, tetapi saya tidak punya kasih terhadap istri saya, terhadap anak saya. Saya katakan kepada mereka, terus mereka agak bingung juga. Saya bilang, tidakkah itu membingungkan dia? Itu membingungkan. Nah, itu membingungkan. Itu membingungkan. Membingungkan, saudara. Mungkin ini sebagian saya ulang, karena seringkali kita berpendapat, saya juga pernah berpendapat, saya itu mengasihi kalau saya melakukan sesuatu, saudara. Itu saya mengasihi. Ya. Kalau saya menolong orang miskin, saya mengasihi. Kalau saya menolong orang yang membutuhkan, saya mengasihi. Itu seringkali satu pengertian yang banyak dimiliki oleh orang tentang kasih, termasuk saya. Saya pikir dulu kalau saya mengasihi itu kalau saya bisa berbuat sesuatu. Ternyata belum sampai di situ, saudara. Ternyata belum sampai di situ. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 kembali yang kita sudah baca. Saya dan saudara melakukan sesuatu dan diisi setidak-tidaknya dengan ciri-ciri yang ada di situ. Dengan ciri-ciri yang ada di situ. Kalau saya sebagai orang tua, ya saya lakukan segala sesuatunya, saya masak buat mereka, saya cuci baju buat mereka, ya kan. Tapi saya marah-marah melulu, saya tidak ada sukacita, ya kan. Saya tidak sabar terhadap mereka. Ya saya sebetulnya melakukan, tapi tidak dalam kasih. Dan itu bisa. Sehingga sebetulnya kembali saya tanyakan kepada anak-anak, kasih itu sendiri, kalau kita bicara kasih, juga Valentine's Week, kasih itu sendiri asalnya dari mana sih? Kita bicara kasih itu asalnya dari mana? Jadi saya bawa kembali, saudara, anak-anak, siapa yang mengawali kasih? Sehingga kita tahu jika nanti anak-anak kita juga bertanya bagaimana itu dengan yang gay, yang lesbian, bukannya mereka saling mengasihi. Sehingga sebetulnya ada dua. Nanti kasih yang akan mereka pelajari. Dan orisinilnya sebetulnya hanya satu kan ya. Kalau kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan, orisinilnya hanya ada satu kasih itu. Kalau kita masih ingat dari 1 Yohanes 4 ayat 7, kasih itu asalnya dari mana, saudara? Allah. Dari Allah. Kasih itu sendiri asalnya dari Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita disebut kalau kita mengasihi, saudara? Ada masih yang ingat? Bagaimana saya dan saudara disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih? Kalau saya dan saudara melakukan segala perintah Tuhan. Sehingga apa yang saya lakukan terhadap Samantha itu merupakan respon saya yang sudah diberikan Tuhan di dalam Alkitab, bagaimana saya hidup sebagai suami. Saya melakukan kehidupan sebagai suami itu mendapat pimpinan dari Tuhan di dalam Alkitab. Saya harus treat istri saya begini, saya harus treat anak saya begini, saya harus treat orang lain begini. Itu sebagai respon di mana saya menerima kasih Allah, dan kasih Allah itu memberikan perintah kepada saya untuk saya lakukan. Jadi saya akan dibilang sebagai orang yang hidup di dalam kasih jikalau saya melakukannya bukan karena saya mau melakukan sesuai ide saya, tapi saya melakukan sebagai orang yang merespon apa yang Allah sudah berikan melalui Alkitabnya. Dan saudara demikian juga. Saudara akan dikatakan sebagai orang yang hidup di dalam kasih, bukan karena saudara mau melakukan ini, saudara mau melakukan itu, tetapi ternyata itu semua adalah satu respon dari saudara untuk mentaati perintah firman Tuhan. Itulah kasih. Dan ciri-cirinya diisi setidak-tidaknya karakternya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Dan lengkapnya, saudara, di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Itu lengkapnya. Bisa diikuti tidak, saudara, sampai di sini? Bisa diikuti. Karena itu bisa membingungkan. Dan saya sudah bingung sekali. Sudah bingung sekali. Anak-anak kita nanti suatu saat juga akan bisa berpikir. Sekarang saya kan sudah berbuat kasih.
Saya kan bisa kasih homeless, itu pelajaran yang baik buat mereka. Tetapi mereka nantinya harus kita tuntut, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk mereka sebetulnya adalah respon kamu untuk mentaati apa yang kamu harus lakukan sebagai perintah Tuhan. Di situ kasih. Di situ kasih. Apa perintah Tuhan bagi suami terhadap istri dan anak-anak? Apa perintah Tuhan bagi saya sebagai orang Kristen, sebagai pekerja, sebagai pelajar, dan sebagainya? Dan kalau kita semua melakukan itu, disitulah kita ketemu sebetulnya kasih Allah. Kasih Allah. Yohanes juga mengingatkan, jangan kamu mengasihi dunia ini. Itulah sekarang saatnya yang ditawarkan oleh kasih dunia. Orang dunia menemukan bayangan kasih, tidak menemukan kasih yang sebenarnya. Sehingga disitulah sebetulnya nanti saudara akan ketemu deskripsi kasihnya dunia. Itu mereka bingung. Sehingga arahnya kemana aja saudara? Arahnya, jawabannya sesuai dengan kemauan mereka. Tapi kembali, asalnya adalah dari Allah sendiri. Kalau saya dan saudara diperintahkan untuk mengejar kasih, biarlah kita juga sebetulnya diingatkan. Kasih itu bisa meninggalkan kita. Kita bisa melakukan sesuatu dengan jerih payah, dengan capek, dengan lelah. Kembali di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, seolah-olah orang itu memberikan segala hartanya untuk orang miskin dan memberikan dirinya untuk dibakar mati menggantikan orang lain. Tetapi dikatakan kalau orang itu tidak melakukan di dalam kasih, ya sia-sia. Luar biasa itu saudara. Dan ini begitu susah untuk dimengerti dan begitu membingungkan. Tetapi kita diberikan titah untuk saya dan saudara mengejar kasih. Karena Allah sendiri adalah kasih. Kasih berasal dari Allah, saudara. Dan bagaimana saya dan saudara hidup dalam kisah titah kasih itu kalau kembali saya dan saudara akan mentaati apa yang Allah sudah firmankan di dalam Alkitab ini. Allah sudah firmankan. Sehingga bagaimana saya dan saudara merespon itu. Sehingga bukan karena saudara mau melakukan ini, saudara bilang kasih, saudara mau melakukan itu, bukan. Tetapi itu semua nanti kalau saudara rangkum kembali, itu adalah titah firman Tuhan yang harus kita lakukan, yang terutama juga harus diperhatikan dengan ciri-ciri kasih itu sendiri, yang bukan ciri-ciri manusia, saudara. Dan kemudian kita diberikan perintah berikutnya agar saya dan saudara untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia roh. Tulisan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kemudian saya juga berpikir, apakah saudara perlu memperoleh karunia-karunia roh? Perlu tidak saudara? Karena jikalau Allah sendiri memberikan karunia-karunia rohnya untuk jemaatnya, tidak main-main saudara. Bukan untuk mainan itu. Ada gunanya. Apa haknya kita menolak? Kita tidak berhak menolak. Kita tidak berhak merasa saya tidak pantas menerima karunia roh itu. Itu bukan konteksnya. Konteksnya dari awal kita memang sudah tidak layak diselamatkan. Kita sudah di dalam anugerah, dan di dalam anugerah itu kita dilengkapi oleh karunia-karunia roh dari Allah. Tentunya itu untuk kepentingan jemaat Tuhan juga. Sehingga jika firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Pernahkah sampai saat ini saudara merenungkan hal ini? Pernahkah saudara semenjak menjadi orang Kristen merenungkan agar saudara memperoleh karunia-karunia roh? Kalau saudara belum pernah merenungkan sampai sekarang, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saudara, menjadi titah bagi saudara, menjadi titah bagi saya. Ini bukan masalah Pentakosta, Baptis, atau Presbyterian, tapi masalah firman Tuhan. Seringkali orang berkata, saya bukan Pentakosta, saya bukan karismatik. Bukan masalah Pentakosta, bukan masalah karismatik, bukan masalah Presbyterian, bukan masalah Baptis.
Masalahnya firman Tuhan. Apa haknya mereka membatasi firman Tuhan? Tidak ada sebetulnya, saudara. Di antara kelompok Kristen yang ada, apa hak mereka membatasi menolak firman Tuhan? Lebih-lebih yang berisi perintah. Istilahnya kurang ajar gitu ya, kalau mereka mau menentukan jalannya sendiri gitu. Sehingga kalau saya dan saudara diberikan satu tulisan yang berisi agar orang percaya juga merindukan untuk memperoleh karunia roh, bila itu kita terima dengan satu pengertian yang baik, saudara. Satu pengertian yang baik untuk membangun jemaat. Kalau nanti saudara baca kembali ulang 12 pasal 12 sampai 14, Allah memberikan karunia rohnya kepada jemaatnya itu untuk membangun jemaatnya, ya, untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia. Apakah saudara tidak ingin dibangun oleh Allah? Apakah jemaat-jemaat lain di seluruh dunia juga tidak ingin dibangun oleh Allah? Terkadang kalau di desa, wah saya habis panen, saya mau bangun rumah, ya. Habis panen saya mau memperbaiki, bangun, tambah teras. Artinya apa, saudara? Memiliki satu konotasi yang negatif atau positif? Negatif. Bukan negatif, positif. Positif. Jikalau Allah memberikan karunia rohnya kepada jemaatnya itu untuk sesuatu hal yang positif, untuk membangun, terutama dikatakan karunia untuk pernubuat. Istilahnya nanti bisa gue mau dikasih karunia untuk pernubuat, enggak deh. Kalau saudara masih ingat di pasal 12, Allah sendiri yang memilih kepada siapa Allah akan memberikan karunia itu. Allah tahu. Jikalau kembali saudara diberikan karunia yang sesuai Allah berikan, saudara tidak berhak menolak. Saudara tidak berhak pura-pura tidak worthy, saudara. Itu bukan bagian saudara lagi. Saudara dari awal sudah tidak worth it. Ya. Ingat, dari awal sudah tidak worth it. Sehingga jika saudara sudah diselamatkan dan diberikan karunia roh oleh Allah sendiri, itu untuk kepentingan jemaat yang sudah diselamatkan, ya. Untuk kepentingan jemaat yang sudah diselamatkan, terutama karunia untuk pernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada siapa, saudara? Kepada Allah. Kepada Allah. Bukan berarti karunia roh itu mendapatkan urutan nomor 2. Bukan berarti karunia roh itu lebih rendah daripada karunia pernubuat. Disinilah permasalahannya jemaat di Korintus. Mereka menyalahgunakan yang seharusnya dipakai di dapur, dipakai untuk menyambut tamu, yang seharusnya untuk mengajar sekolah minggu, dikasih di bagian lain, digunakan di tempat yang lain. Tidak pas. Tidak pas. Bukan berarti karunia pernubuat itu lebih hebat daripada karunia untuk bisa berbahasa roh. Tetapi jika saudara perhatikan nanti kegunaannya, karena di dalam jemaat di Korintus itu mereka menggunakan karunia berbahasa roh di tengah-tengah jemaat, dan akibatnya kacau. Karena dikatakan siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Dan kalau mereka di antara jemaat, ya mereka berkata-kata kepada manusia. Kalau mereka berkata-kata di dalam bahasa yang manusia tidak mengerti, itu akan dilanjutkan minggu depan. Ya apa gunanya? Apa gunanya? Tidak berguna. Akan melayang di udara. Sehingga kembali dikatakan di sini, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh.
orang yang diberikan karunia bisa berbahasa roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Manusia lain tidak tahu. Sehingga kalau ada orang saat ini atau di antara saya dan saudara dikaruniai bisa berbicara dengan bahasa roh, ya kalau kita pakai di sini, ya justru malah mengkacaukan kita. Istilahnya begitu. Dipakai di dalam konteks waktu saudara atau saya yang mendapatkan karunia berbahasa roh itu berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin di dalam doa pribadi saudara, di dalam devosional saudara. Karena itu untuk membangun pribadi saudara. Untuk membangun pribadi itu, orang itu saudara. Tapi dikatakan di ayat 14, pasal 14 ayat yang ketiga, dikatakan bagaimana dengan yang bernubuat saudara. Apakah yang bernubuat itu berkata-kata kepada Tuhan? Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Dan nubuatan itu membangun, menasihati, dan menghiburkan. Membangun, menasihati, dan menghiburkan. Tidakkah kita sedikit ketemu ya? Sehingga jikalau Allah sendiri sebetulnya mengutamakan karunia untuk bernubuat di dalam pertemuan jemaat, itu agar jemaat terbangun, agar jemaat ternasehati antara satu dengan yang lain, agar jemaat terhibur. Tidakkah saudara merindukan hal itu terjadi? Tidakkah jemaat-jemaat Tuhan yang lain merindukan sebetulnya jemaatnya terbangun, jemaatnya ternasehati, sehingga tidak perlu bayar tukang penasehat. Cari tukang penasehat mahal. Jadi di antara jemaat mereka ada yang bisa saling menasehati karena Allah memberikan karunia rohnya. Saling menghibur. Tidakkah tiga hal ini begitu kita perlukan di setiap jemaat Tuhan? Bila ini kita rindukan saudara. Bila ini kita rindukan. Agar saudara merindukan. Saudara diberikan karunia-karunia roh. Terutama di dalam pertemuan jemaat. Saudara merindukan agar diberi karunia untuk bernubuat. Saudara. Untuk bernubuat. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dikatakan apa saudara? Ia membangun jemaat. Ia membangun jemaat. Tidakkah kita merindukan dengan sangat? Tidakkah setiap jemaat Tuhan di seluruh dunia merindukan dengan sangat agar Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya dalam karunia roh bernubuat di antara jemaat, sehingga jemaat bisa terbangun, jemaat bisa terhibur, jemaat bisa ternasehati. Kembali, ini bukan masalah baptis, pentakosta, karismatik, dan lain sebagainya. Karena karunia ini sendiri diberikan Allah untuk jemaatnya. Bayangkan saudara, jika jemaat itu tidak ada yang membangun, tidak ada yang saling menasihati, tidak ada yang saling menghibur, bisakah kita membayangkan? Dan saudara balik bayangkan, betapa indahnya kalau di setiap jemaat Tuhan di seluruh dunia itu, di antara jemaatnya ada yang dikaruniai karunia yang demikian ya. Dikaruniai karunia yang demikian, bernubuat, berbahasa roh, sehingga masing-masing secara pribadi akan dibangun di luar konteks jemaat, dan mereka bersama akan dibangun juga di dalam konteks jemaat, sehingga baik mereka sendiri di rumah, di kelompok kecil akan dibangun melalui karunia bisa berbahasa roh, dan di dalam bersama akan dibangun di dalam konteks karunia untuk bernubuat. Akan menjadi jemaat yang efektif, akan menjadi jemaat yang sesuai, saya percaya Tuhan Yesus sendiri kehendaki. Bukan saya kehendaki, bukan saudara kehendaki, bukan pemimpin Kristen kehendaki, tetapi jemaat Allah biarlah seperti yang Allah sendiri kehendaki.
Sehingga kembali saudara, aku suka, Paulus berkata di pasal 14 ayat kelima. Paulus sendiri sebetulnya suka supaya mereka semua berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau ditempatkan di antara kita, Paulus sendiri sebetulnya suka agar kita semua juga bisa mendapatkan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Oh ya saudara, dilihat dengan kegunaannya, agar saya secara pribadi terbangun, agar saudara secara pribadi terbangun. Sehingga kembali, kalau secara pribadi terbangun, secara jemaat terbangun, apa yang kita bisa pikirkan? Akan menjadi jemaat yang bisa berbuah sesuai yang Tuhan Yesus kehendaki. Bukan menjadi jemaat yang saya mau kehendaki, bukan menjadi jemaat seperti yang saudara kehendaki. Itu tidak ada dalam kamus Alkitab sebetulnya. Kamus Alkitab itu adalah bagaimana Allah akan mencurahkan karunia-karunia rohnya agar jemaatnya sendiri terbangun, saudara, agar jemaatnya tidak terbengkalai. Justru jemaatnya itu terkuatkan, jemaatnya tersatukan. Saudara boleh baca kembali di 12, 14, 13, 14. Konteksnya agar semakin jemaat itu terkuatkan, semakin jemaat itu terbangun, tersatukan. Bukan karena adanya karunia-karunia roh ini terpecah belah, bukan. Saudara bisa baca lah. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau saya berbahasa roh di antara jemaat, ya jemaat nggak ngerti apa maksudnya. Di situ juga saya harus setidak-tidaknya diberikan 2 karunia double. Saya bisa menerjemahkan karunia itu agar yang saya sampaikan kepada saudara dalam bahasa yang saudara mengerti. Atau tidak berguna. Tidak berguna. Bagaimana dengan yang kita bisa lihat di televisi? Ya saudara harus kembali kepada Alkitab, mana yang benar konteksnya. Mana yang benar? Alkitab memberikan satu guide yang cukup jelas, konteks yang cukup jelas. Apakah seperti yang bisa dilihat di televisi atau di rekaman YouTube itu yang disebut bahasa roh? Lihat kembali konteksnya. Bahasa roh itu tidak digunakan di dalam jemaat umum. Tujuannya sudah kita baca. Bahasa roh itu untuk membangun pribadi. Dan di dalam jemaat, untuk membangun jemaat adalah karunia, di mana saya dan saudara diberikan karunia untuk bernubuat. Sehingga kembali, sebetulnya kalau kita lanjutkan di pasal 6, saya akan bacakan bagi saudara, pasal 14 ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sehingga konteksnya yang disalahgunakan di dalam jemaat Korintus itu adalah mereka di dalam pertemuan jemaat, mereka menggunakan bahasa rohnya. Mungkin yang disebut bahasa lidah, sehingga yang satu yang lain juga, ini apa? Nggak ngerti. Karena dijelaskan, itu tuh secara pribadi untuk membangun pribadi, yang ngerti hanya Allah sendiri. Kecuali kalau orang itu juga dikaruniai karunia untuk bisa menafsirkan, dan yang diucapkan kepada orang lain adalah bahasa manusia. Dan itu baru berguna untuk membangun manusia yang lain. Atau kecuali tidak berguna, saudara. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, di ayat ke-11, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakan, dan dia orang asing bagiku. Kamu juga akan melihat saya sebagai orang asing. Yusika berbahasa begitu, ya apa? Saya juga melihat kamu juga ternyata yang saya katakan bahasa asing, kamu juga nggak ngerti, ya nggak ngerti. Tetapi ini telah disalahgunakan, telah disalahpraktekkan, dan masih disalahpraktekkan sampai
sekarang di kelompok-kelompok tertentu, saudara. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Sehingga sebetulnya pada konteksnya, Allah memberikan karunia-karunia roh kepada jemaatnya untuk membangun jemaat. Agar jemaat terbangun, agar jemaat ternasihati, agar jemaat terhibur. Dan Rasul Paulus sendiri sebetulnya, dia mengharapkan agar setiap orang percaya juga boleh menerima karunia roh itu. Karena itu penting, saudara, sebetulnya. Apakah saudara secara pribadi tidak mau dibangun? Tidak mau dibangun. Apakah saudara secara jemaat tidak mau dibangun? Kalau saudara mau secara pribadi dibangun, secara jemaat dibangun, setidak-tidaknya dua bagian yang kita baca ini, kita boleh rindukan. Amin.